Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjadi hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan, bulan di mana kita diwajibkan berpuasa. Syariat yang sangat mulia dalam rangka mendidik seorang hamba guna menjadi pribadi yang takwa. Lalu mengapa berpuasa? Ketika ditanyakan mengapa kita berpuasa, maka Al-Quran telah menjawabnya. Syariat berpuasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ayatnya yang mulia, yakni surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun pada hari Senin bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka ketika ditanyakan kepada kita mengapa berpuasa, Al-Quran telah menjawabnya. Puasa yang kita lakukan, puasa yang kita laksanakan 1 bulan penuh selama bulan suci Ramadan adalah dalam rangka la'allakum tattaqun, dalam rangka mempersiapkan diri kita, bahkan dalam rangka mencetak seorang hamba menjadi pribadi yang bertakwa. Lalu apa itu takwa? Takwa adalah akumulasi dari kebaikan-kebaikan seorang hamba, dari kesabaran seorang hamba, dari kedermawanan seorang hamba, dari ketawaduan seorang hamba. Semua itu terhimpun hingga akhirnya membentuk pribadi yang takwa. Maka dari puasa Ramadan begitu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Berbicara tentang hikmah, hikmah adalah makna atau faedah yang mendalam yang bisa kita gali dari suatu peristiwa. Atau bahkan hikmah itu adalah mutiara berharga yang bisa kita ambil dari sebuah peristiwa. Berbicara tentang puasa, tentunya puasa sangat banyak sekali hikmahnya. Di antara hikmah berpuasa yang pertama adalah bahwa dengan berpuasa kemudian akhirnya bisa membentuk pribadi kita yang lebih sabar. Dengan berpuasa meningkatlah kesabaran kita. Bagaimana tidak? Sejak terbitnya fajar sampai akhirnya terbenam matahari, kurang lebih 14 jam kita berpuasa. Yang hari-hari biasanya kita bisa makan, kita bisa minum, dan hari ini kita berpuasa, semua itu kita tahan dengan kesabaran tingkat tinggi, akhirnya bisa kita lalui. Maka dengan kesabaran itu pula lah akhirnya mengantarkan kita pada predikat takwa. Maka ketakwaan seorang hamba
dihimpun dari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang ada pada diri setiap hamba. Salah satunya adalah kesabaran. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, pemirsa IBS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hikmah yang kedua, di samping memupuk kesabaran, bahwa dengan berpuasa kita sedang memupuk rasa solidaritas sesama orang-orang beriman, di mana bagi kita yang serba lengkap, bahkan bagi kita orang kaya, dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, rasanya selama ini sangat mudah. Bahkan untuk sekedar makan dan minum, tentunya itu sangat mudah bagi kita. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang serba kekurangan, yang mereka terkadang sehari makan hanya 2 kali, bahkan sehari cuma 1 kali, atau bahkan bisa saja dalam 1 hari mereka belum makan? Maka dengan turunnya syariat berpuasa, ada hikmah yang bisa kita gali, di mana kita juga bisa merasakan bagaimana rasa lapar. Kita akhirnya bisa juga merasakan bagaimana rasanya menahan dahaga. Dan itu dirasakan oleh saudara kita yang serba kekurangan, yang mereka rasakan setiap hari. Maka dengan berpuasa, dengan harapan, meningkatlah rasa solidaritas kita, meningkatlah rasa sosial kita. Untuk selanjutnya, kemudian kita akhirnya berbagi dengan harta yang kita miliki, kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ibadah puasa Ramadan, bahwasanya Ramadan ini melatih kita untuk rendah hati, tawadhu, tidak sombong, di mana seharian penuh kita merasakan bagaimana beratnya menahan rasa haus, dahaga, lapar. Maka dengan berpuasa, akhirnya nafsu yang tadinya menggebu-gebu, karena kita sedang berpuasa, sedang menahan, akhirnya hawa nafsu ini tunduk. Di mana dengan tunduknya hawa nafsu, lahirlah rasa tawadhu, rendah hati. Sifat sombong itu akhirnya pergi dari diri kita. Yang mana kesombongan ini yang dulunya dimiliki oleh iblis, yang kemudian menyebabkan iblis dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Maka dengan syariat berpuasa, pada akhirnya timbullah rasa tawadhu di dalam diri kita, rendah hati, yang pada akhirnya dengan kerendahan hati kita, kemudian dengan kesabaran kita, selanjutnya dengan rasa solidaritas yang tinggi, hingga akhirnya target utama kita adalah predikat takwa. Ketakwaan bisa kita raih dengan kita memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, sifat yang rendah hati, kemudian kita memiliki rasa peduli kepada sesama. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang berbahagia, maka dengan hadirnya syariat berpuasa, pada akhirnya mengajarkan kita bagaimana kita kembali kepada fitrah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, di mana tujuan dasar penciptaan kita adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan hadirnya syariat berpuasa bisa menjadi benteng bagi kita. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa ini adalah benteng pertahanan bagi diri kita. Dengan berpuasa, kita terhindar dari hal-hal yang tercela. Dengan berpuasa, kita dijauhkan dari mudarat. Dengan berpuasa,
kita dihindarkan dari dosa-dosa, kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, apa yang sudah kita usahakan selama hidup di dunia ini. Pada akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hambanya yang setia, untuk menjadi hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.